Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memberikan penjelasan tentang sistem informasi laboratorium mengenai database SIAKAT di Poltekkes Tanjung Karang Kemenkes. Kelompok kami yaitu dari Sufebriani, saya sendiri, kemudian ada Cinta, ada Lia Erdani. Sistem informasi akademik atau SIAKAT Poltekkes adalah suatu basis web yang mengintegrasikan data dan proses akademik di perguruan tinggi seperti pendaftaran, kemudian pengisian nilai, penjadwalan kuliah, dan pengelolaan data mahasiswa serta dosen. Fungsinya sendiri yaitu sebagai pusat kendali untuk berbagai aktivitas akademik, dari pengelolaan data, proses akademik, akses informasi, serta komunikasi. Kemudian ada pendukung kebijakan. Penggunaan SIAKAT sendiri dapat diakses oleh berbagai pihak di lingkungan Poltekkes, meliputi mahasiswa, dosen, staf administrasi, yang tujuannya untuk sebagai mengefisiensi waktu, aksesibilitas, kemudian juga kualitas. Tabel-tabel dan hubungan dalam database sistem informasi itu sendiri, yaitu ada dari pertama ID mahasiswa, kemudian ID dosen, ID KRS, ID mata kuliah, KRS, kemudian nilai. Ini bisa diolah menggunakan MySQL dan SAM, aplikasi SAM. Berikut penjelasan akan dijelaskan oleh Cinta Adelia. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi yang telah dijelaskan oleh Kak Anggun Aprina. Yang pertama itu ada tabel-tabel utama dalam si akar Poltekkes, yaitu yang pertama ada nama tabelnya itu untuk mahasiswa, yaitu menyimpan data mahasiswa seperti NIM, nama, prodi, angkatan, dan lain-lain. Lalu yang kedua itu ada dosen, itu untuk menyimpan data dosen seperti NIDN, nama, jabatan, email, dan lain-lain. Lalu untuk program studi itu adalah informasi program studi seperti kode prodi, nama, jenjang, dan lain-lain. Lalu untuk mata kuliah yaitu daftar mata kuliah seperti kode MK, nama, SKS, semester, dan lain-lain. Lalu untuk kelas itu eh, berisi deskripsi singkat tentang informasi kelas kuliah seperti kode kelas, semester, dosen, dan dosen pengampu. Lalu untuk tabel yang jadwal kuliah itu berisi deskripsi singkat dari jadwal kuliah berdasarkan kelas, hari, jam, ruang, dan siapa dosen yang mengajar. Lalu untuk tabel KRS itu deskripsi singkat tentang kartu rencana studi mahasiswa per semester itu sendiri. Lalu untuk nilai itu deskripsi singkat mengenai nilai akhir mahasiswa untuk tiap mata kuliah. Lalu tahun akademik yaitu tahun ajaran dan semester akademik dan semester aktif. Lalu untuk user deskripsi singkat dari data login pengguna sistem seperti admin, mahasiswa, dan dosen. Lalu untuk ruangan yaitu daftar ruang kelas atau lab yang digunakan. Lalu untuk absensi yaitu adalah kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan. Lalu selanjutnya itu ada tabel struktur database ya kan Poltekkes. Yang pertama itu ada tabel jurusan, kolomnya itu berisi ID jurusan, tipe datanya itu INT, kuncinya itu PK, lalu keterangannya itu primary key. Lalu untuk nama jurusan, tipe datanya itu Vanchar, berisi 100 data, keterangannya itu nama jurusan. Lalu untuk tabel yang program studi, itu ada kolomnya itu ID Prodi, tipe datanya itu INT, kuncinya itu PK, keterangannya itu primary key. Lalu untuk kolom nama Prodi, itu tipe datanya itu Vanchar, isi datanya ada 100, lalu untuk keterangannya itu nama program studi. Lalu untuk jenjang, itu eh, tipe datanya itu Vanchar, isi datanya itu ada 10, keterangannya itu seperti D3 atau D4 atau S1 dan lain-lain.
Lalu untuk kolom ID jurusan, tipe datanya itu INT, kuncinya itu FK, keterangannya itu ke relasi ke tabel jurusan. Lalu untuk tabel mahasiswa itu ada kolom NIM, tipe datanya itu VANCHAR yang berisi 20 data, lalu kuncinya itu PK, keterangannya itu nomor induk mahasiswa masing-masing. Lalu untuk nama, tipe datanya itu masih VANCHAR dengan 100 data, keterangannya itu nama lengkap mahasiswa. Lalu untuk tanggal lahir, tipe datanya itu date, yang berisi keterangannya itu tanggal lahir. Lalu untuk alamat, tipe datanya itu teks, keterangannya itu alamat rumah. Lalu untuk yang kolom angkatan, tipe datanya itu year, keterangannya itu tahun angkatan. Lalu untuk ID Prodi, tipe datanya itu INT, kuncinya FK, relasi ke program studi. Lalu untuk tabel dosen, kolomnya itu berisi NIP, tipe datanya itu VANCHAR dengan 20 data, kuncinya itu PK, keterangannya itu nomor induk pegawai. Lalu untuk nama, tipe datanya itu VANCHAR berisi 100, keterangannya itu nama lengkap dosen. Lalu untuk gelar, tipe datanya itu VANCHAR, keterangannya itu gelar akademik. Lalu untuk kolom ID Prodi, tipe datanya itu INT, kuncinya itu PK, dia ke relasi ke program studi. Lalu untuk tabel mata kuliah, kolomnya itu kode MK, tipe datanya itu varchar 20, kuncinya itu PK, keterangannya itu kode unik mata kuliah. Lalu untuk kolom kedua itu nama mata kuliah atau nama MK, varcharnya itu berisi 100, keterangannya itu nama mata kuliah. Lalu untuk SKS, tipe datanya itu berisi INT, keterangannya itu jumlah SKS. Lalu untuk kolom semester, tipe datanya itu IMT, keterangannya itu semester yang ditawarkan. Lalu ID Prodi, tipe datanya itu INT, kuncinya itu FK, keterangannya itu relasi ke program studi. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Su Febriani. Lanjutnya izin melanjutkan untuk F tabel itu tahun akademik. Untuk bagian kolom itu ada berisi ID tahun, tipe data INT, keterangannya PIMA-IK. Untuk kolom tahun, tipe datanya FACA, isinya 9, contohnya untuk 2025 sampai 2026. Untuk kolom semester enum, itu untuk ganjil atau genap, status enum itu untuk aktif dan non-aktif. Selanjutnya untuk G tabel KRS itu kolomnya diisi ID KRS, tipe data INT, kuncinya PK, kolom NIM diisi dengan tipe data FASA 20, keterangan untuk relasi ke mahasiswa, kolom kode MK FACA isinya 20 itu PK untuk relasi ke mata kuliah, untuk kolom ID tahun diisi dengan tipe data INT, dengan kunci FK untuk relasi ke tahun akademik. Untuk kolom semester atau enum untuk tipe datanya, untuk keterangan semester pengambilan. Tabel nilai diisi dalam kolom ID nilai dengan tipe data INT, kuncinya PK, kolom NIM, tipe datanya FACA 20 dengan kunci FK untuk relasi ke mahasiswa, kolom kode MK diisi tipe datanya FACA 20 untuk relasi ke mata kuliah, kolom nilai di datanya diisi desimal 5,2 untuk nilai akhir mahasiswa, kolom grade itu diisi FACA 2 dengan keterangan A, B, C, D, dan E. Selanjutnya untuk tabel dosen pengampu diisi dengan kolom ID pengampu, NIP, kode MK, dan ID tahun. Untuk tipe data ada INT, FACA, dan INT untuk ID tahunnya.
Untuk keterangannya itu untuk dosen, mata kuliah, dan tahun akademik. Untuk tabel kelas, kolomnya diisi dengan ID kelas, nama kelas, ID prodi, dan ID tahun. Untuk tipe datanya itu ada INT, PACA, INT, dan INT. Keterangannya itu untuk nama kelas, program studi, dan tahun akademik. Hubungan antara tabel siaket Poltekkes pada tabel 1 program studi hubungannya ke mahasiswa, ke tabel 2 mahasiswa. Satu prodi punya banyak mahasiswa. Untuk tabel program studi ke dosen, itu satu prodi punya banyak dosen. Program studi ke mata kuliah, satu prodi punya banyak mata kuliah untuk mahasiswa via KLS. Dihubungkan ke mata kuliah, keterangannya untuk mahasiswa ambil banyak mata kuliah dan sebaliknya. Untuk dosen, dihubungkan ke tabel 2 mata kuliah, keterangannya untuk dosen mengajar banyak mata kuliah dan diajar banyak dosen. Untuk mahasiswa itu bisa kehubung ke tabel 2 KLS. Keterangannya untuk satu mahasiswa bisa punya banyak KLS. Berikut contoh website Siakat Poltekkes di bagian depan. Itu diisi dengan nama username dan password terlebih dahulu, lalu klik masuk. Setelah itu akan muncul beranda bagian depan yang berisi home, biodata, perkuliahan, PKL, dokumen, tagihan, dan SPMK. Lalu untuk mengisi mata kuliah, kita klik di bagian perkuliahan, akan muncul nama username kita dan NIM kita dan jurusan kita. Di situ bisa mungkin langsung dicetak KLS yang udah diinput. Nanti akan muncul mata kuliah yang akan kita ambil, SKS-nya, dan dosennya pun akan muncul. Untuk di bagian perkuliahan, setelah itu kita pilih KPS, itu akan muncul nama dosen untuk pengisiannya. Mungkin sudah selesai contoh web Siakat Poltekkes Tanjung Karang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan meneruskan tentang penjelasan makalah Siakat Poltekkes Kemenkes Tanjung Karang. Di sini kita sudah membuat database di aplikasi SEM MySQL dengan komponen dosen, KRS, KRS detail, mahasiswa, mata kuliah, dan nilai. Di sini di komponen mahasiswa terdapat kunci key-nya dihubungkan dengan ID dosen, kemudian dari ID dosen dan ID mahasiswa ini ke ID KRS, di mana ini terdiri dari NIM dan semester serta tahun, yang isi dari keterangannya adalah tulisan varchart. Di sini kita pakai contoh sampel sebanyak 20. Kemudian dari siakat KRS itu ke KRS detail. Artinya dari mata kuliah kita rinciin lagi mata kuliah secara detail, dan komponen KRS detail itu sendiri ada ID KRS, NIM, kode MK, nilai akhir, dan grade. Kemudian dari hasil akhir dari komponen ini lanjut ke nilai. Dari yang kita buat, ini saya buat kunci dari ID dosennya,
kemudian dengan tipe INT dengan sampel 20, kemudian ada varchar 20, kemudian enum sebagai keahliannya ada parasitologi, hematologi, dan bakteriologi. Kemudian di mahasiswa sama kita buat juga sampel sebanyak 20, di mana NIM saya sebut sebagai indeks dari komponen ID mahasiswa agar NIM ini terhubung langsung ke biodata dari mahasiswa tersebut. Berikut dengan jurusan dan angkatan. Jurusan saya buat tipe enum karena banyak kelompok dari jurusan seperti teknologi laboratorium medik, bidan, dan lain-lain. Kemudian ada KRS yang strukturnya isinya NIM, semester, dan tahun, di mana indeksnya saya buat NIM agar terhubung langsung dengan mata kuliah yang harus diambil pada semester dan tahun yang sedang dijalanin. Kemudian KRS detail juga seperti itu. KRS detail meliputi KRS lebih spesifik yang isinya sama juga tapi lebih menambahkan dengan nilai akhir dan grade dengan NIM sebagai indeks yang saya hubungkan di charge tadi. Terakhir nilai ini hasil akhir penginputan dari komponen-komponen yang sudah kita buat, yaitu NIM sebagai indeks, kode mata kuliah, nilai akhir, dan grade. Lalu jadilah desain tabel seperti ini. Aduh, lagi. Tabel ini sudah kami lampirkan di makalah hasil akhirnya. Ini share. Kemudian mata kuliah ada di bawah komponen ID dosen, lalu KRS di bawah, di atas KRS detail, lalu hasil akhir ada nilai. Seperti ini. Sebelum di close, kita simpan dengan tag name si akad. Itu saja persembahan dari kelompok 2. Salah satu bentuk database yang sudah kami buat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.